Xiao Yuan sudah sampai di Chongqing dan langsung menuju tempat di mana ingin bertemu dengan Jiang Bo, namun di saat mau ke lantai atas, ada kode mindai dan membuatnya meminta bantuan ke security. Xiao Yuan mengaku kalau dirinya asisten baru Jiang Bo. Melihat pakaian Xiao Yuan, security di sana tidak percaya dan menyuruh menelepon Jiang Bo, dan saat Xiao Yuan meneleponnya, Jiang Bo tidak mengangkatnya dan Xiao Yuan memberitahu security mungkin dia sibuk. Mendengar itu security mengira dia menipunya dan menyuruhnya pergi dari sana. Xiao Yuan akhirnya duduk dan menelepon Jiang Bo berkali-kali, namun Jiang Bo tidak mengangkatnya. Lelah menunggu membuat Xiao Yuan tertidur di sana. Akhirnya Jiang Bo keluar dan langsung menyuruh Xiao Yuan bangun. Xiao Yuan yang melihat Jiang Bo kesal karena menunggunya dari tadi. Jiang Bo mengaku sibuk dan sebelumnya mengatakan kalau gajinya sebulan 3.000 yuan dengan memberikan uangnya, dirinya harus melapor ke divisi akademik Senin depan. Jiang Bo memberitahu meski dirinya adalah orang yang dipekerjakan, tapi juga ada masa percobaan selama 1 bulan, jadi akan dikeluarkan jika tidak memenuhi standar. Kemudian Jiang Bo menyindir bajunya untuk tidak melihatnya kedua kali karena sungguh kolot. Mendengar itu Xiao Yuan merasa Jiang Bo tidak menyukainya namun masih mempekerjakannya. Mendengar itu Jiang Bo ingin mengambil uangnya lagi. Namun Xiao Yuan mengaku kalau sudah mengundurkan diri dari salon untuk bekerja dengannya. Jiang Bo kemudian menyuruhnya pergi. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya kemana dirinya akan pergi dan bertanya apa tidak mengatur tempat tinggal untuknya dengan menyindir kalau dirinya hanya memberikan 3.000 yuan, apa bisa menyewa hotel dan transportasinya. Jiang Bo menyuruhnya berhenti bicara dan mengajak ikut dengannya. Xiao Yuan tiba di asrama perempuan dan pemiliknya sebenarnya tidak mengizinkan staf pengajar tinggal di sini. Namun Pak Jiang menitipkannya padanya, jadi tetap harus menghargainya dan menyuruh istirahat dengan baik. Kemudian ada telepon dari Kilian dan saat Xiao Yuan menjawabnya, Kilian bertanya apa sedang sibuk karena lama menjawab teleponnya. Xiao Yuan mengaku sudah selesai. Kilian memberitahu sebentar lagi salon akan beroperasi kembali tanggal 15. Kilian bertanya apa sudah pergi ke Luoshan dan meminta maaf karena setelah minum dengan Fang Zhu, dirinya berangkat mengerjakan proyek. Xiao Yuan mengaku tidak apa-apa karena pekerjaan lebih penting. Kilian memberitahu setelah selesai akan mengajaknya menyelidiki laboratorium Mingguang lagi. Mendengar itu demi keselamatan orang di sekitarnya, Xiao Yuan meminta untuk menghentikan penyelidikan ini. Xiao Yuan memberitahu kalau sebenarnya sudah berhenti dari salon dan ingin melakukan hal yang disukai saat dirinya masih dalam keadaan sadar, dan untuk menyelidiki laboratorium Mingguang sudah tidak penting lagi baginya. Kilian menyarankan untuk melapor polisi, namun Xiao Yuan melarangnya karena dirinya ingin berjalan maju, semakin jauh semakin baik dan keluar dari kegelapan ini secepat mungkin. Mendengar itu Kilian mengerti dan akan pergi ke Chongqing untuk melihatnya jika ada waktu senggang. Kemudian Xiao Yuan ingin mengatakan sesuatu, namun Xiao Yuan tidak kuat dan membuat Kilian bertanya apa maksudnya. Kilian kemudian beralasan ada orang yang mencarinya dan menutup teleponnya. Tiba-tiba ada bayangan Su Jing yang sedang menghampiri Kilian dengan bertanya apa masih berencana mencarinya dan begitu tidak percaya dengan ucapan Fang Zhou, karena menurutnya Kilian sudah percaya, jadi untuk apa melawan dirinya sendiri. Su Jing yang bertanya apakah tidak baik jika dirinya menganggapnya sebagai teman bermain khayalan masa kecilnya. Dia memberitahu kemunculannya berhasil membantu Kilian keluar dari trauma psikologisnya. Kilian bertanya jika dirinya adalah orang hasil khayalannya, lalu kenapa Xiao Yuan juga tahu keberadaannya. Su Jing yang merasa jawabannya sudah tertebak oleh Kilian. Keesokan harinya Xiao Yuan langsung diberi tugas oleh Jiang Bo dan saat Xiao Yuan bertanya apa ada lagi, Jiang Bo menyuruhnya untuk lebih peka lagi dengan menyindir jam berapa sekarang karena tidak menanyakannya lapar atau tidak. Mendengar itu Xiao Yuan ingin memesan makanan untuknya. Namun Jiang Bo bilang sudah tidak perlu karena ada janji dengan klien untuk makan bersama. Xiao Yuan ingin memesankan mobil, namun Jiang Bo memberitahu kalau sudah punya mobil sendiri.
Xiao Yuan ingin menemaninya dan mungkin bisa membantunya, namun menurut Jiang Bo dengan kemampuannya sekarang, apa bisa membantunya dan langsung mengancamnya masa percobaannya hanya 1 bulan, jika tidak ada kemajuan, dirinya tidak akan mempekerjakannya lagi dan langsung meninggalkannya. Sementara itu ayahnya mengantar Qilian ke rumah yang lama di mana ibunya dan Qilian itu tinggal di sana. Qilian masuk ke dalam dan langsung mengambil kotak. Qilian membukanya dan menemukan kotak lain, namun sayangnya digembok. Tiba-tiba bayangan Su Jingyang muncul kembali dan langsung bertanya apakah dirinya sungguh tidak ingat tentangnya lagi. Mendengar itu Qilian terkejut dan langsung melihatnya. Su Jingyang menyuruh membuka dan melihat, mungkin masih ingat dengan kata sandinya. Dia beranggapan kalau buru-buru pulang ke rumah lama hanya untuk mencari tahu sebenarnya apa isi dari brankas ini. Di saat mau mengatakannya, Su Jingyang sudah menghilang dan membuat Qilian mencoba membukanya. Qilian berhasil membukanya dan di dalamnya terdapat kontrak kerja sama uji coba sistem mercusuar di mana Qilian sendiri yang juga sebenarnya termasuk peneliti. Akhirnya Qilian sadar kalau jawabannya selama ini ada di tangannya sendiri, karena sebenarnya yang bermasalah selama ini adalah dirinya sendiri. Saat Xiao Yuan mempelajari tata rias melukis, dia memegangi perutnya dan ternyata Xiao Yuan menstruasi dan membuat darahnya menempel di kursinya. Xiao Yuan panik dan langsung menutupi roknya dengan jaketnya dan langsung keluar dari sana untuk membeli pembalut. Namun tiba-tiba ada pengendara sepeda yang lalai dan membuat menabrak Xiao Yuan hingga terjatuh. Pria itu ingin menolong Xiao Yuan bangun, namun Xiao Yuan melarangnya dan merasa dirinya tidak apa-apa. Kemudian ada seseorang yang memberikan jaketnya dengan memakaikannya padanya dan saat Xiao Yuan melihatnya, ternyata itu adalah Qilian dan membuat Xiao Yuan terkejut kenapa dirinya datang kemari. Qilian langsung mengajaknya pergi untuk membeli sesuatu. Xiao Yuan bertanya ke Qilian bukankah sedang pergi dinas. Qilian mengaku sudah selesai dan tiba-tiba ingin menemuinya. Xiao Yuan merasa tidak memberitahu dirinya ada di mana. Mendengar itu Qilian tahu kalau Xiao Yuan tidak bilang pergi bekerja dengan Jiang Bo, tapi saat berbicara di telepon, Xiao Yuan bilang ingin fokus melakukan satu hal dan akhirnya mengerti Xiao Yuan sedang bilang jangan mencarinya lagi. Xiao Yuan bertanya karena sudah mengerti, kenapa datang kemari. Qilian langsung memegang tangannya dan memberitahu tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Xiao Yuan memberitahu kalau waktunya sudah tidak banyak lagi karena tidak lama lagi dirinya akan menjadi orang gila. Qilian menyuruh untuk melihat hati nuraninya lagi. Apakah tipe orang yang karena dirinya akan menjadi gila, lalu khawatir menambah masalah untuknya, sehingga ingin secepatnya mendorongnya keluar. Qilian meyakinkannya asalkan dirinya ada di sini, akan menjadi tempat berlabuhnya dan bertanya apakah dirinya juga tidak bersedia untuk hal ini. Melihat Xiao Yuan tidak menjawab, Qilian merasa terlalu lama bersama dengannya, bahkan pernyataan cinta juga seperti bertengkar. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya pernyataan cinta seperti apa ini. Qilian ingin tahu alasannya kenapa mendorong dan menepisnya secepat mungkin. Xiao Yuan spontan menjawab kalau kesal dengannya. Kemudian Qilian tahu kalau Xiao Yuan ada di lokasi kecelakaan dan tahu terjadi sesuatu pada Fang Zhou dan dirinya. Xiao Yuan menyangkalnya dan membuat Qilian mengaku kalau saat itu melihatnya. Qilian mengaku terus memikirkannya kenapa Xiao Yuan tidak mengaku kalau sudah tahu kejadian itu dan pergi ke Chongqing tanpa memberi kabar. Kemudian saat ditelepon meminta untuk menghentikan menyelidiki laboratorium Mingguang,
Dirinya akhirnya mengerti dan jawabannya hanya satu, kalau orang laboratorium Minggu Wang pasti mencarinya. Dia menggunakan orang di sekitarnya untuk mengancamnya dan kecelakaan yang melibatkannya adalah peringatan darinya. Mendengar itu Xiao Yuan membantahnya dan memang tidak ingin tahu sistem mercusuar dan menyuruh untuk melupakan Su Jingyang dan juga dirinya. Qilian mengaku tidak akan melupakannya, siapapun tidak bisa mengubah hal ini. Namun Xiao Yuan menganggapnya untuk permohonan darinya dan kelak tidak ingin bertemu dengannya dan langsung meninggalkannya. Saat sampai di asrama, Xiao Yuan ingin meminjam laptop teman asramanya karena beralasan ruang komputer di sekolah sudah tutup. Dia juga meminjam 2 buku miliknya karena pengetahuan dasarnya kurang. Sementara itu Qilian terus memikirkannya karena menurutnya ini bukan kebetulan, di mana pertama kecelakaan dan kedua tiba-tiba Xiao Yuan menjauh, jadi harus menemukan siapa dalang di balik semua ini. Keesokan harinya Xiao Yuan lebih agresif dengan menyiapkan dan minum untuk Jiang Bo dan membuat Jiang Bo melihatnya. Kemudian Jiang Bo menyuruh Xiao Yuan untuk ikut dengannya keluar. Jiang Bo langsung teringat semalam di mana saat dirinya ingin masuk, mendengar pembicaraan tentang Xiao Yuan, apalagi Jiang Bo melihat data pribadi Xiao Yuan di mejanya. Sementara itu Qilian datang ke tempat servis ponsel dan adiknya yang sudah di sana memberitahu kalau sudah memperbaiki video perekam yang ada di mobilnya, jadi bisa mengetahui siapa yang berani menabrak mobilnya. Mendengar itu Qilian berterima kasih dan langsung melihatnya. Setelah melihatnya, adiknya mengaku ini menakutkan sekali karena orang itu tidak menyalakan lampu di malam hari dan menduga dia memang menargetkannya, jadi menyarankan untuk melapor ke polisi, namun Qilian memberitahu kalau pihak kepolisian sudah memeriksanya. Qilian merasa plat mobil dan wajahnya tidak kelihatan dan membuat adiknya memutar ulang, namun saat Qilian melihat sebelum kejadian di mana dirinya mabuk, Qilian menyuruh menghentikannya dan melihat Xiao Yuan saat itu gelisah dan berpikir ini tidak benar. Karena sebelum dirinya datang, Xiao Yuan sudah tahu akan terjadi sesuatu padanya. Adiknya beranggapan kalau orang yang menabraknya menelepon Xiao Yuan untuk menakutinya. Adiknya menyuruh untuk melapor polisi karena ini bukan kecelakaan lagi, namun Qilian melarangnya karena nenek Jiang juga akan dalam bahaya. Mendengar itu adiknya bertanya apa akan membiarkan mereka menindas kalian dan sekarang Xiao Yuan ketakutan sendirian di Chongqing dan merasa ini tidak seperti dirinya. 我们以他为例，这个怎么弄的啊？他的眉眼的比例，我们挡住他的鼻子和嘴，看他。臭脚不好。你说什么？ Xiao Yuan dipanggil Jiang Bo dan memberitahunya kalau besok untuk ikut dengannya dinas ke Guangzhou, jadi menyuruh membereskan kopernya. Mendengar itu Xiao Yuan merasa dirinya sudah boleh ikut kerja di luar dan bertanya apa punya kesempatan mempraktekkannya. 你觉得呢？ Jiang Bo menyuruh jangan sampai memakai baju ini besok, karena menurutnya kolot dan bagaimana klien hendak mempercayainya. Mendengar itu Xiao Yuan memberitahu boleh mengatai apapun, namun jangan bilang dirinya kolot, karena jika dirinya mempunyai uang, maka akan membuatnya berlutut dan memanggilnya Ratu Fashion. Mendengar itu Jiang Bo menyuruhnya melakukannya. Xiao Yuan mengembalikan laptop ke temannya. Dia memuji Xiao Yuan karena bisa merias level yang sulit hanya dengan satu kali melihat, jadi saat ada waktu ingin dirinya mengajarinya. Kemudian Xiao Yuan ingin meminjam bajunya karena besok akan dinas bersama Jiang Bo dan dia mempermasalahkan bajunya yang kolot, jadi takut dia akan menikamnya. Temannya memberitahu kalau bajunya semua ada di sana dan semoga tidak mempermasalahkannya. Xiao Yuan mengaku gajinya sedikit, jadi masih tidak bisa membeli baju. Temannya tahu kalau gaji asisten pengajar 1.600 yuan dan memang cukup rendah dan hanya cukup untuk makan. Xiao Yuan terkejut karena dirinya menerima 3.000 yuan,
Temannya memberitahu sebelumnya ada seniornya yang menjadi asisten pengajar dan gajinya 1.600, mungkin sisanya Jiang Bo sendiri yang menambahkannya. 1600确实是太少。1.2了，行吗？那谢了。没事儿没事儿，行，我看可以，拜拜啊，拜拜。 Kilian beranggapan kalau sudah 2 minggu Xiao Yuan berada di Chongqing dan dirinya ada di Luoshan, walaupun dirinya tidak melakukan apa-apa, orang laboratorium Mingguang masih mengawasinya. Kemudian adiknya memberitahu kalau mereka sudah pergi. Kilian mengurutkan lagi saat 2008 adalah titik waktu pertama. Saat itu Nuoya berpartisipasi dalam seminar mewakili laboratorium Mingguang dan mengusulkan hipotesis teknologi intervensi memori yang merupakan awal teknologi sistem mercusuar. Kemudian Kilian ikut dalam eksperimen tahun 2012, dirinya sebagai pelaku eksperimen ikut serta dalam eksperimen sistem mercusuar. Laboratorium Mingguang mengumumkan bangkrut. Hasil eksperimen kemungkinan besar sukses pada tahun 2013. Laboratorium Mingguang terlihat bangkrut. Namun proyek sistem mercusuar masih saja laboratorium Mingguang merekrut lagi dan berlanjut diam-diam, dan tahun 2018 laboratorium Mingguang kembali merekrut 2 orang peserta eksperimen Jiang Xiao Yuan dan Huo Boyu. Setelah Xiao Yuan kabur karena memorinya berhasil diganti mengira dirinya adalah penjelajah waktu, bahkan saat itu Sang memberitahu kalau kasus Huo Boyu sudah selesai karena polisi tidak menemukan bukti, dia tidak menjual rahasia korporat. Hasil otopsi juga menemukan kalau otak Huo Boyu sebelumnya mengidap penyakit, jadi dia melukai dan mencelakai dalam keadaan mental terganggu. Huo Boyu memang sengaja dilepas laboratorium Mingguang, namun ada yang mengendalikannya. Mendengar itu Kilian berspekulasi kalau mereka bukan saja memutus petunjuk, namun juga ingin membungkam Xiao Yuan juga. Kilian bertanya kenapa laboratorium Mingguang menjadi dirahasiakan setelah bangkrut. Siapa yang sebenarnya mendanai mereka melanjutkan eksperimen sistem mercusuar? Jika mereka takut ketahuan setelah Xiao Yuan kabur, kenapa mereka tidak langsung menangkapnya dan memilih mengawasinya? Kilian mengetahui informasi kalau Huo Boyu pernah bekerja sebagai karyawan studio game Mammoth selama 5 tahun, dan seharusnya polisi memeriksa perusahaannya, namun Mammoth malah menjadi pelapor kedua dan mengubah penyelidikan polisi. Jadi Kilian merasa kalau studio Mammoth berkaitan dengan laboratorium Mingguang dan mengira kalau Mammoth pasti bermasalah. Saat Xiao Yuan sedang menelepon dengan Ruixu, tiba-tiba Kilian sudah berada di depannya. 我先挂了啊。 Xiao Yuan ingin melewatinya namun Kilian memegang tangannya dengan bertanya apa dirinya ingin menghindarinya. Xiao Yuan merasa apa Kilian belum sial karena buru-buru mendekatinya dan menurutnya sebelum dirinya akan gila Kilian akan mati duluan. Kilian mengaku meskipun berapa kali menolaknya tidak akan melepaskannya lagi. Mendengar itu Xiao Yuan memberitahu kalau tidak berhak mengurusi masalahnya dan menyuruh melepaskan tangannya namun Kilian tidak mau melepaskannya. Xiao Yuan mengancam akan melapor polisi namun Kilian langsung menciumnya. "你可以报警了，证据现在有资格了吗？" Kilian bertanya apa berhak sekarang dan Kilian menyuruh boleh melapor polisi. Xiao Yuan hanya menangis dan memberitahu kalau dirinya pintar dan mengaku pasti tahu masa depannya tidak lama lagi dan tidak bisa menjanjikan apapun. Dirinya tidak ingin melihat Kilian dan neneknya terluka. Kilian mengaku mengerti dan memberitahu tidak akan menyelidiki lagi. Kelak hal yang membuatnya cemas tidak akan dilakukan. Mendengar itu Xiao Yuan langsung menciumnya. Kilian mengantar Xiao Yuan ke tempatnya bekerja, dan setelah sudah sampai, Xiao Yuan menyuruhnya pulang dulu. Namun Kilian merasa Xiao Yuan melihat data sepanjang perjalanan dan belum makan,
jadi memberikan makanan kepadanya. Melihat itu Xiao Yuan merasa kalau dirinya tidak seperti mencari seorang pacar, namun mencari seorang asisten. Jiang Bo yang ada di belakang menyindirnya, apa lupa ada bos yang membayarnya menjadi asisten? Mendengar itu Xiao Yuan langsung membawakan kopernya. Jiang Bo mengatai Qilian kalau dirinya cukup setia dengan gadis kampungan ini. Qilian mengaku lebih baik kampungan karena jika terlalu cantik akan ditargetkan orang lain. Jiang Bo mengaku dirinya tepat waktu jadi tidak perlu memesan taksi dan langsung naik ke mobilnya. Setelah sampai di Guangzhou, Jiang Bo menyuruh untuk menyiapkan bahan pelajarannya karena ada kelas mengajar di cabang Zhuangmeng besok lusa dan menyuruhnya istirahat 3 hari lagi. Saat masuk ke dalam, ponsel Xiao Yuan terjatuh dan dia langsung ingin mengambilnya. Namun melihat pintu akan tertutup, Jiang Bo menahan dengan tangannya dan membuatnya terjepit. Jiang Bo bertanya apa tidak bisa diambil nanti, karena jika tangannya sobek maka tidak bisa menjadi perias lagi dan langsung menyuruh untuk mencari kantong es. Jiang Bo langsung menyuruh mereka berkumpul dan memberitahu kalau nanti ada 18 model dan menjelaskan kesemuanya. Jiang Bo menyuruh memanggil model untuk mencontohkan pada mereka dan menyuruh Xiao Yuan memberikan peralatan riasnya. Kemudian Jiang Bo langsung merias model itu. Xiao Yuan yang khawatir dengan tangannya yang sedikit terluka bertanya apa tangannya baik-baik saja. Namun Jiang Bo hanya diam dan menyuruh mereka memperhatikannya dengan menyuruh Xiao Yuan menyiapkan alat rias saat dirinya menyebutkannya. Namun saat Jiang Bo merias, Xiao Yuan tahu apa yang dibutuhkan Jiang Bo dengan menyiapkannya dan membuat Jiang Bo tidak perlu mengatakannya dan membuat Jiang Bo mengatakan kalau dirinya sok pintar. Akhirnya Jiang Bo selesai merias dan menirunya dengan akurat, jadi menyuruh memanggil modelnya. Saat Jiang Bo membereskan alat riasnya, Xiao Yuan lagi-lagi bertanya apa tangannya baik-baik saja karena ingin membantunya dan mengaku sudah mempelajarinya. Mendengar itu Jiang Bo bertanya apa tahu berapa harga satu riasan di sini. Jiang Bo merasa Xiao Yuan baru belajar 1 bulan, namun ingin merebut pekerjaan perias profesional. Kemudian Jiang Bo menyuruh ke samping dan jangan menjilat di sini. Kemudian ada perias yang bertanya dengan Jiang Bo dan membuat Xiao Yuan mengikutinya. Saat Jiang Bo memberitahunya Xiao Yuan melihat dan membuatnya menyenggol perias lain hingga perias itu memarahinya. Alhasil Jiang Bo langsung menarik Xiao Yuan dan mengeluarkannya dari pintu itu. Xiao Yuan langsung mengomel sendiri karena menurutnya dirinya berbaik hati karena tangannya terluka. Xiao Yuan ngedumel kenapa jika masih belajar 1 bulan, dengan kemampuannya ini bulan depan akan ikut ujian tingkat menengah dan 2 bulan berikutnya ikut ujian tingkat tinggi dan menjadi perias dengan cepat. Saat Xiao Yuan melihat info kompetisi perias nasional, Xiao Yuan ingin ikut dan nantinya akan mendapat penghargaan hingga tidak mampu dikejar. Pria yang di sampingnya terkejut karena menurutnya badannya kecil tapi bicaranya angkuh dan bertanya apa hubungannya dengan Jiang Bo. Dan saat Xiao Yuan memberitahu kalau dirinya asistennya, pria itu memberitahu kalau dirinya masih tidak berhak mendaftar karena setelah mendapat sertifikat tingkat menengah dan lulus ujian, mencari studio kerja yang lumayan untuk mengumpulkan pengalaman, mungkin saja bisa mendaftar kompetisi berikutnya. Kemudian Xiao Yuan mendapat pesan kalau sertifikasi perias tingkat menengah belum memenuhi syarat daftar dan membuatnya menelepon untuk bertanya kenapa pendaftarannya gagal. Pihak pendaftaran bertanya apa memiliki pengalaman bekerja di tata rias minimal 2 tahun, atau memiliki sertifikasi dari sekolah profesional. Xiao Yuan mengaku tidak ada dan membuat mereka memberitahu dirinya belum memenuhi syarat pendaftaran perias.
Kemudian saat Jiang Bo di luar, pria yang tadi berbicara dengan Xiao Yuan memberikan minuman ke Jiang Bo dengan menanyakan di mana asistennya. Jiang Bo mengaku tidak tahu dan menyindirnya mungkin dia lupa dengan statusnya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan di saat dirinya ada di depannya, Jiang Bo muak padanya, namun di saat dirinya tenang, Jiang Bo mengira dirinya malas. Pria itu bertanya apa tidak ikut kompetisi tahun ini karena seingatnya juara kompetisi tahun lalu adalah asisten pertamanya dan membuat Xiao Yuan langsung mengupingnya dari dekat. Pria itu menyarankan untuk melepas profesi pengajar nasional dan membuat studio sendiri karena dengan kemampuannya ini mengapa masih ragu. Dia juga memberitahu kalau asistennya itu harus diganti dengan yang baru dan mencari yang patuh dan membuat Xiao Yuan langsung muncul di hadapannya. Melihat Xiao Yuan di sana, Jiang Bo menyuruh membereskan barang dan Xiao Yuan langsung menendang kaki pria itu. Saat di dalam mobil Jiang Bo bertanya apa sudah menyiapkan materi untuk besok, Xiao Yuan mengaku sudah dan menawarkan apa ingin melihatnya, namun Jiang Bo beralasan kalau tidak baik untuk mata membaca di dalam mobil. Xiao Yuan ingin meminta bantuan Jiang Bo karena dirinya ingin mendaftar sertifikasi perias tingkat menengah, namun tidak memenuhi syarat, kecuali Jiang Bo mau menulis surat rekomendasi untuknya. Mendengar itu Jiang Bo mengaku tidak bisa karena menurutnya Xiao Yuan belum paham menjadi asisten, percobaan 1 bulan pun belum lulus, jadi menyuruhnya mencari kepala sekolah untuk menuliskan surat rekomendasi untuknya. Jiang Bo memperingatkan kalau orang yang mengandalkan relasi, kelak akan menjadi pengemis di industri tata rias ini. Merasa ucapannya menyakitkan, Xiao Yuan beranggapan tidak perlu berbicara seperti itu jika tidak setuju, dan jika pekerjaannya kurang baik boleh bilang padanya dan dirinya akan belajar. Xiao Yuan merasa Jiang Bo selalu sinis padanya dan kenapa menjadikannya asisten. Jiang Bo mengaku kalau dirinya kurang kerjaan. Mendengar itu Xiao Yuan menyuruh sopir menepi dan pindah duduk ke belakang. Jiang Bo beranggapan kalau Xiao Yuan mau main tangan. Xiao Yuan merasa merugi karena harus menoleh saat bicara dan memberitahu kalau dirinya yang dulu pasti sudah menghajarnya saat bicara sinis, namun sekarang tidak berdaya. Menurutnya pekerjaan ini peluang terakhirnya untuk tetap berada di industri tata rias dengan sisa waktu yang tidak banyak ini. Mendengar itu Jiang Bo bertanya kenapa sisa waktunya tidak banyak. Xiao Yuan mengaku itu bukan urusannya dan akan membuatnya kagum. Saat sudah mengantarkan Jiang Bo, dia menyuruh Xiao Yuan masuk, namun Xiao Yuan tidak mau karena tidak ingin mengandalkan relasi. Jiang Bo memberitahu tidak akan mengulanginya lagi dan membuat Xiao Yuan akhirnya masuk. Jiang Bo memberitahu akan memberinya kesempatan dan menyuruh Xiao Yuan melakukan riasan peragaan mode hari ini dengan memberinya waktu 30 menit untuk menirunya. Jika ada yang salah menyuruhnya pergi saja. Xiao Yuan bertanya bagaimana jika tidak salah. Jiang Bo akan mempertimbangkan menulis surat rekomendasi untuknya. Xiao Yuan merasa hanya ada mereka berdua di sini dan akan menggunakannya sebagai model. Mendengar itu Jiang Bo memberikan syarat lagi untuknya riasan peragaan mode harus ditiru dengan sempurna. Jika ada yang berbeda maka akan dianggap gagal. Xiao Yuan merasa kalau dirinya adalah pria dan alisnya berbeda dengan wanita. Jadi bagaimana dirinya meriasnya menjadi wanita? Jiang Bo mengaku kalau Xiao Yuan tidak bisa dan menganggap Xiao Yuan sudah menyerah dan menyuruhnya pergi. Xiao Yuan pun akhirnya dengan percaya diri bisa melakukannya walaupun ilmu kedokteran tidak bisa, tapi dirinya akan mengubahnya. 我给你啊，快点。给句话让我死心，行不行啊？ Jiang Bo dibuat terkejut dengan hasilnya dan membuatnya bertanya apa pernah belajar anatomi wajah. Xiao Yuan mengaku tidak dan hanya pernah melihat di dalam materi ujian tingkat menengah, lalu meminjam materi pelajaran dari muridnya. Xiao Yuan mengaku pernah belajar memahat saat belajar seni dan membuat Jiang Bo bertanya belajar seni di mana, karena tidak ada resumenya. Mendengar itu Xiao Yuan belajar di dalam mimpi. 哦，我在梦里学的。 Jiang Bo yang terkesan akhirnya menyuruhnya untuk tidak datang terlambat besok, karena jika tidak ada surat rekomendasi. Kemudian Jiang Bo teringat di mana dia saat masih muda betapa sulitnya menjadi perias karena dengan keterampilannya yang bagus. Banyak yang menindasnya dengan mengambil makanannya dan untung saja ada yang berbaik hati dengan memberinya pop mie. Bahkan dia memujinya karena di usianya yang muda ini jika bekerja dengan giat maka akan sukses di masa depan. Jiang Bo mengaku suka menjadi perias, namun ibunya tidak menyetujuinya dan sebelum dirinya menemukannya,
dirinya ingin menjadi perias hebat, namun ternyata tempat itu sudah diketahui ibunya yang saat itu datang langsung ke tempat itu dan membuat ibunya memarahinya dengan mengambil tas dan membuang peralatan riasnya. Jiang Bo yang ingin tetap menjadi perias membuat ibunya melukai tangannya karena tidak menuruti ucapan ibunya. Kemudian ada telepon dari seseorang, namun Jiang Bo tidak mengangkatnya. Sementara itu Xiao Yuan menelepon Qilian dan curhat masalah pekerjaannya di mana Jiang Bo setuju memberikan surat rekomendasi untuknya. Qilian merasa dirinya menelepon selama 30 menit hanya membicarakan tentang Jiang Bo. Mendengar itu Xiao Yuan merasa Qilian sedang cemburu. Qilian mengaku memang cemburu. Kemudian Qilian memberitahu kalau Fang Zhou akan menikah. Xiao Yuan langsung terkejut dan bertanya dengan siapa. Qilian memberitahu kalau saat tahun baru ada yang mengaturnya berkencan dan dia langsung setuju. Xiao Yuan berharap Fang Zhou masih ingat dengan wajah pasangannya. Qilian memberitahu masih ada setengah tahun lagi untuk saling memahami. Orang tuanya juga setuju dan merasa cukup baik. Qilian memberitahu kalau Fang Zhou pernah mengatakan jika dia berniat tinggal di sini, mungkin harus berusaha puluhan tahun lagi, karena membuat kartu identitas, membeli rumah, memikul kredit, dan jika pemasukannya tidak stabil, mungkin akan bangkrut, jadi lebih stabil jika bekerja di salonnya. Xiao Yuan beranggapan Fang Zhou tidak tahu dirinya tidak memiliki masa depan puluhan tahun untuk berjuang. 小袁，我的事情谁都不知道。 Kemudian Qilian menyuruhnya untuk istirahat lebih awal. Qilian langsung menelepon Sang memberitahu tentang data mammoth sudah dilihatnya, dan proyek bernama Nuoya Fangzhu itu apa maksudnya. Sang memberitahu kalau itu proyek rahasia yang diikuti Huo Boyu sebelumnya dan investasinya besar. Dirinya mengaku mendengar kalau data yang dihapus Huo Boyu melibatkan kode inti dan mengakibatkan seluruh proyek itu berhenti. Qilian bertanya bagaimana tentang Nuoya, apakah sudah menyelidikinya. Sang memberitahu tidak ada orang yang bernama Nuoya, dan orang yang bernama Su Jingyang itu juga tidak ada. Bahkan saat bertemu dengan HRD perusahaan itu dilarang memakai nama ini. Sang memberitahu kalau bos perusahaan mammoth bernama Fang Xiaoxiao, dan hal yang berkaitan dengan wanita ini tidak akan sederhana. Dan saat Sang memberitahu kalau Akademi Kecantikan Zhuang Meng yang terbesar itu juga adalah miliknya, Qilian langsung terkejut. 小袁现在不就在庄梦美妆学院吗？